Ujian pembatik level 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan di sini kita akan belajar bersama berkaitan dengan ujian level 1 pembatik tahun 2023 bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu tentang berkaitan dengan modul ke-1 ya. Nah, di sini ada soal nih, pada awal peluncuran akun akses layanan pendidikan, saran pengguna adalah sebagai berikut nih, ada SD, SMA, dan TU. Tapi untuk siswa PAUD belum ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 2, di sini ada laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai dasar peningkatan mutu dan penetapan rapat pendidikan, yaitu disebut dengan profil pendidikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu akun elektronik yang memuat nama akun user ID. Nah, di sini namanya adalah disebut dengan akun pembelajaran. Nah, menyambung pada soal yang keempat, nah, akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun usernya ID. Nah, ini yang jelas yang kita gunakan semuanya ya, yaitu belajar ID. Nah, selanjutnya yang nomor 5, platform Merdeka Mengajar atau PMM dapat diakses melalui platform Merdeka Mengajar di Google Play Store dan web browser dengan alamat gurupembelajar.go.id ya. Nah, apa 3 fungsi utama platform Merdeka Mengajar? Yang pertama adalah mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi kalau Bapak Ibu membuka PMM nanti akan muncul itu ya, mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, ketika mengajar nanti ada di sana berkaitan dengan perangkat belajar dan sebagainya. Nah, ketika belajar nanti ada video inspirasi, dan berkarya nanti ada bukti karya Bapak Ibu. Nah, yang nomor 7 yaitu berkaitan dengan fitur platform Merdeka Mengajar yang tidak dapat dilakukan dalam produk pelatihan mandiri adalah unggah bukti karya ya. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian dalam bukti karya ini perlu Bapak Ibu dievaluasi dulu ya. Nomor 8 yaitu pada hasil rapot satuan pendidikan capaian tertinggi diperoleh adalah perlu intervensi khusus gitu ya. Oke, kita lihat kuncinya ya. Nomor 8 ya. Oke. Jawabannya seperti itu, sesuai dengan kuncinya yang ada di bagian bawah pada saat latihan ya. Nah, ini. Nah, yang berkaitan dengan Society 5 yang menekankan human centered, maka di situ kuncinya adalah tahun 2019 oleh Senso pada pertemuan tahun Forum Ekonomi Dunia. Selanjutnya, yang merupakan 3 elemen penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi kemerdekaan belajar di era Education 4.0 adalah pembelajaran yang mandiri, kontekstual, inovatif, dan membangun sebuah kreativitas. Ya, sangat penting sekali ya kreativitas pada zaman sekarang ini. Jadi nomor 3, dalam pembelajaran mandiri, guru lebih memposisikan diri sebagai moderator. Nah, dalam kaitannya di sini ada pertanyaan metacognitive skill. Nah, metacognitive skill itu berkaitan dengan mampu mendeskripsikan, mengidentifikasi cara mereka belajar ya. Teman-teman seperti mendengar, mengingat, mengecek, dan sebagainya. Lanjutnya, yang nomor 4 terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini ada opsi-opsi diberikan kepada sekolah sesuaikan dengan kesiapan masing-masing, kecuali, di situ ada kata kecuali ya teman-teman, maka boleh menggunakan kurikulum 13, boleh, belum bisa merasa nyaman. Selanjutnya, sekolah diperbolehkan menggunakan darurat, juga boleh. Menggunakan kurikulum merdeka, jika sudah siap juga boleh. Nah, yang salah adalah mewajibkan mengimplementasikan kurikulum ya, bagi teman-teman, karena adalah kurikulum merdeka. Nomor 5 yaitu episode Merdeka Belajar yang ke-15 yaitu tentang kurikulum merdeka. Nanti teman-teman bisa membuka ya dalam modulnya, di sana ada beberapa tayangan dari 1 sampai kesekian itu berkaitan dengan
apa episode Merdeka Belajar ya. Jadi teman-teman bisa buka paparannya. Selanjutnya nomor 6 adalah kebijakan-kebijakan penting yang ditunjukkan pada episode ke-15 Merdeka Belajar, kecuali di situ ya. Nah, di situ mereka di situ tidak memfokuskan dengan pemanfaatan teknologi dan mengharuskan ya. Kata-kata mengharuskan ini memang tidak tepat teman-teman ya. Oke, nomor 7, tujuan dari lingkungan platform Merdeka Mengajar itu untuk menjadi teman penggerak guru dalam menjalankan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini sangat digaung-gaungkan ya. Maka jawabannya adalah itu. Nomor 8, berikut fitur yang disediakan oleh produk penangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar dalam mengelola foldernya, yaitu membuat folder baru, merubah nama folder, menghapus folder, memindahkan folder menjadi subfolder. Nomor 9, nah, laporan komprehensif layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan dasar peningkatan mutu penetapan rapat pendidikan disebut dengan profil pendidikan. Begitu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu kumpulan referensi materi yang terstruktur berupa video, animasi web, permainan terdapat pada fitur sumber belajar. Nah, tadi belajar dari modul 1 dan modul 2 pembatik. Semoga teman-teman bisa belajar di sini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan siap-siap ujian ya teman-teman. Nah, nanti kita akan tayangkan untuk modul 3 dan 4. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi latihan yang pertama. Selanjutnya untuk modul yang kedua ya. Nah, ini yang modul yang kedua berkaitan dengan Canva nih, teman-teman tentunya sudah menggunakan Canva. Nah, di situ yang bukan ya, hati-hati ketika membaca soal yang bukan di sini. Yang bukan, maka di situ memanfaatkan Canva untuk pendidikan yang dapat dinikmati akun belajar. Nah, di sini bisa menggali kreativitas, membuat materi ajar, kolaborasi, presentasi, membuat video, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh teman-teman, tapi menambah pekerjaan guru tidak mungkin ya, maka jawabannya itu. Nah, selanjutnya, menu desain Canva pada samping kiri dapat digunakan untuk menambahkan gambar video, maka di situ ada jawabannya di unggahan ya, teman-teman. Selanjutnya nomor 3, menu tampilan Canva yang dapat digunakan untuk mengadakan diskusi interaktif adalah untuk tampilan presenter. Oke, selanjutnya, nah, di situ ada penggunaan Mentimeter ya. Maka di situ ada jawaban-jawaban dari teman-teman dengan open-ended ya. Open-ended ya di situ. Terus selanjutnya yang nomor 5 berkaitan dan masih dengan Mentimeter ya. Pilihan visualisasi jawaban berikut pada Mentimeter adalah bentuknya bar ya. Jelas ini dalam bentuk seperti lingkaran. Oke, selanjutnya di situ langkah pertama untuk mencari assessment pada platform Merdeka Mengajar adalah cari assessment fase pelajaran ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka PMM-nya nanti untuk persiapan Bapak Ibu ujian pembatik level 1 ya. Oke, selanjutnya nomor 7 yaitu berkaitan dengan komponen yang tidak ada pada pengaturan quiz pada quizzes adalah berkaitan dengan jenjangnya ya. Oke, selanjutnya nomor 8 berkaitan dengan berikut ini urutan yang terdapat pada filter menu teleportasi kuis adalah kelas, mata pelajaran, jumlah soal, dan bahasa. Selanjutnya, bentuk kuis yang digunakan pada akun Kahoot gratis adalah true and false. Selanjutnya nomor 10 yaitu menu unduh laporan pada Kahoot berupa file Excel. Jadi kalau mengunduh laporan bisa dalam bentuk Excel ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas lagi berkaitan dengan modul yang ketiga. Nah, di sini yang modul ketiga yaitu berkaitan dengan Jamboard gitu ya. Teman-teman tentunya sudah
nol semuanya ya, berkaitan dengan papan tulis digital. Nah, di situ nanti berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan penggunaan Google Site, Google Doc gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari yang berkaitan dengan penggunaan Google ya, ada Google Slide ya, berbeda dengan Google Site. Ya, Google Site digunakan untuk membuat situs gitu ya, tetapi kalau Google Slide nanti digunakan untuk membuat presentasi ya, kadang-kadang terbalik-balik ya. Tapi di situ pertanyaan tentang Jamboard. Selanjutnya yang kedua yaitu selanjutnya ketika kita punya situs ya, Google.com, penggerak belajar ID gitu Mbak Tik. Nah, di situ supaya dapat dilakukan oleh semua, maka salah satu yang dilakukan adalah kita mempublikasikannya. Jangan lupa isi nama webnya. Selanjutnya diklik kelola, lalu pilih situs secara publik ya. Nah, di situ ya, jangan lupa pilih publik ya teman-teman ya. Nah, supaya bisa dilihat oleh semua orang, jangan dibatasi gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan kelebihan Google Doc adalah fitur kolaborasi, yaitu jika sahabat akan menambahkan komentar ke dokumen, nah langkah apa yang perlu dilakukan, maka teman-teman bisa mengklik beri komentar di kotak komentar. Jadi di Google Doc kita bisa memberikan komentar ya. Kadang-kadang digunakan untuk tesis atau apa ya. Selanjutnya nomor 4. Nah, di sini salah satu contoh pemanfaatan Google Slide dalam penggunaannya di dalam Google Classroom. Nah, di sini Google Slide itu bisa disatukan ya, bisa diinput di dalam Google Classroom sehingga kita dapat mempresentasikan informasi dan gambar tentang topik pelajaran kepada siswa. Selanjutnya juga di sini penggunaan spreadsheet gitu ya. Nah, di situ untuk menunjukkan fitur seperti ini, spreadsheet adalah dengan menggunakan fitur pelajari ya. Oke. Itu ada pemformatan dan sebagainya. Oke, selanjutnya aplikasi penyimpanan daring memudahkan kita untuk menyimpan file secara cloud ya, di awan gitu ya. Kita bisa menyimpan materi itu. Selanjutnya nomor 7, cara yang dilakukan agar tautan yang dikirim di aplikasi penyimpanan daring dapat diakses, direkomentari dan diedit oleh orang lain adalah dengan cara berbagi dengan cara di editor ya. Jadi bisa mengedit, tidak hanya dilihat atau dibaca saja ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan OneDrive. Ada salah satu aplikasi penyimpanan daring yang dibuat adalah Cisco gitu ya. Selanjutnya yang nomor 9 berikut ini merupakan aplikasi penyimpanan daring yang terintegrasi pada layanan Google Mail yang disebut dengan Google Drive gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 10 ini berkaitan dengan pernyataan yang kurang tepat tentang aplikasi Shortlink. Jadi yang kurang tepat ya teman-teman kalau menjawab harus hati-hati. Nah, di situ bisa memperpendek link, bisa mudah mendidik dalam mengenali sebuah identitas karena kita bisa menyimpan dengan nama sesuai dengan kegiatan kita ya. Juga tampilannya lebih pendek. Maka yang salah di situ menyusun menyajikan presentasi karena memang tidak digunakan untuk menyajikan presentasi teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu tadi jawabannya dan kita bisa lihat kuncinya di sini ya. Oke, nomor 5 tadi C ya. Kita lihat lagi nomor 5. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lihat untuk modul yang keempat tentang pemanfaatan media sosial ya teman-teman ya. Nah, yang modul keempat ini teman-teman ini berkaitan dengan media sosial. Nah, laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi itu ada sosial media ya, banyak ya sosial media kita ada
Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Nah, di sini yang nomor 2 pernyataan tentang pada tahun berapakah Twitter diperkenalkan diri ya, di sini sejarah ini. Jawabannya tahun 2004. Terus selanjutnya, platform media sosial yang paling banyak diakses. Ya, tentunya YouTube ya. Kita mengenal dari YouTube ini dapat digunakan oleh banyak orang ya. Selanjutnya nomor 4, yaitu berkaitan dengan karakteristik media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengarsipkan, yaitu berkaitan dengan arsip ya. Media sosial ini memang kita bisa dalam bentuk jaringan kita ya, ada menyebarkan informasi, tapi di sini berkaitan dengan mengarsipkan, maka jawabannya adalah arsip. Oke, selanjutnya nomor 5, berikut ini beberapa keuntungan menggunakan media sosial dalam dunia pendidikan ya, dalam dunia pendidikan ya teman-teman ya, kecuali nah di sini bisa kolaborasi, bisa akses sumber daya pendidikan, bisa diskusi, tapi kita tidak semua yang di ini salah karena tanpa filter ya, kita tidak memfilternya. Oke, yang nomor 6, yaitu langkah apa yang dilakukan dalam mengidentifikasi kompetensi dasar capaian pembelajaran. Ya, teman-teman bisa membuka PMM-nya ya, bagaimana cara menentukan atau mengidentifikasi kompetensi dasar capaian pembelajaran. Ya, salah satunya adalah menentukan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran tersebut. Jadi kita bisa membreakdown capaian pembelajaran ini menjadi tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran terwujud, nanti kita membuat ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran, teman-teman. Nah, alur tujuan pembelajaran nanti dapat digunakan juga sebagai pembuatan dalam modul belajar ya, pada kita sebagai kurikulum merdeka. Teman-teman harus tahu nih, buka PMM-nya ya. Oke, nomor 7 yaitu tentang aspek apa yang berkaitan dengan efisiensi dalam pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Nah, efisiensi jelas ini jawabannya efisiensi ya. Jadi di sini ada 3 memang yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Tapi pertanyaan di sini adalah berkaitan dengan efisiensi, teman-teman. Nomor 8, apa yang sebaiknya dilakukan jika menerima pesan dan informasi yang mencurigakan internet? Ya, selanjutnya adalah memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Jadi kita harus menjadi orang yang menggunakan media sosial dengan bijak ya teman-teman. Tidak langsung menyebarkannya, tetapi kita memfilternya dahulu. Nomor 9, apa tujuan dari survei diagnosis pemanfaatan media sosial untuk peserta didik? Nah, ini kita supaya mengetahui secara diagnotis atau awalnya itu kita mengetahui jenis media sosial apa yang familiar digunakan mereka, nanti dapat digunakan kita untuk mengetahui apa kesukaannya dan sebagainya. Dan banyak teman-teman kita yang sudah menggunakan media sosial ini untuk proses pembelajaran di kelas. Nanti digunakan untuk menyusun strategi dalam pembelajaran. Selanjutnya, nomor 10, apa saja aspek yang harus dievaluasi dalam pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran? Yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Tadi sudah dibahas teman-teman. Nah, ini tadi adalah pembahasan modul 1 dan sampai modul 4 untuk siap ujian pembatik level 1. Oke teman-teman, semoga sukses semuanya ujiannya. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas lagi berkaitan dengan modul yang ketiga. Nah, di sini yang modul ketiga yaitu berkaitan dengan Jamboard gitu ya. Teman-teman tentunya sudah kenal semuanya ya, berkaitan dengan papan tulis digital. Nah, di situ nanti berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan penggunaan Google Site, Google Doc gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari yang berkaitan dengan penggunaan Google ya. Ada Google Slide ya, berbeda dengan Google Site. Ya, Google Site untuk digunakan untuk membuat situs gitu ya, tetapi kalau Google Slide nanti digunakan untuk membuat presentasi ya, kadang-kadang terbalik-balik ya. Tapi itu pertanyaan tentang Jamboard. Selanjutnya yang kedua yaitu selanjutnya ketika kita punya situs ya, Google.com, penggerak belajar ID gitu Mbak Tik.
Nah, di situ supaya dapat dilakukan oleh semua, maka salah satu yang dilakukan adalah kita mempublikasikannya. Jangan lupa isi nama webnya. Selanjutnya diklik kelola, lalu pilih situs secara publik ya. Nah, di situ ya, jangan lupa pilih publik ya teman-teman ya. Nah, supaya bisa dilihat oleh semua orang, jangan dibatasi gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan kelebihan Google Doc adalah fitur kolaborasi, yaitu jika sahabat akan menambahkan komentar ke dokumen, nah langkah apa yang perlu dilakukan, maka teman-teman bisa mengklik beri komentar di kotak komentar. Jadi di si Google Doc kita bisa memberikan komentar ya. Kadang-kadang digunakan untuk tesis atau apa ya. Selanjutnya nomor 4. Nah, di sini salah satu contoh pemanfaatan Google Slide dalam penggunaannya di dalam Google Classroom. Nah, di sini Google Slide itu bisa disatukan ya, bisa diinput di dalam Google Classroom sehingga kita dapat mempresentasikan informasi dan gambar tentang topik pelajaran kepada siswa. Selanjutnya juga di sini penggunaan spreadsheet gitu ya. Nah, di situ untuk menunjukkan fitur seperti ini, spreadsheet adalah dengan menggunakan fitur pelajari ya. Oke. Itu ada pemformatan dan sebagainya. Oke, selanjutnya aplikasi penyimpanan daring memudahkan kita untuk menyimpan file secara cloud ya, di awan gitu ya. Kita bisa menyimpan materi itu. Selanjutnya nomor 7, cara yang dilakukan agar tautan yang dikirim di aplikasi penyimpanan daring dapat diakses, direkomentari dan diedit oleh orang lain adalah dengan cara berbagi dengan cara di editor ya. Jadi bisa mengedit, tidak hanya dilihat atau dibaca saja ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan OneDrive. Ada salah satu aplikasi penyimpanan daring yang dibuat adalah Cisco gitu ya. Selanjutnya yang nomor 9 berikut ini merupakan aplikasi penyimpanan daring yang terintegrasi pada layanan Google Mail yang disebut dengan Google Drive gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 10 ini berkaitan dengan pernyataan yang kurang tepat tentang aplikasi Shortlink. Jadi yang kurang tepat ya teman-teman kalau menjawab harus hati-hati. Nah, di situ bisa memperpendek link, bisa memudahkan pendidik dalam mengenali sebuah identitas karena kita bisa menyimpan dengan nama sesuai dengan kegiatan kita ya. Juga tampilannya lebih pendek. Maka yang salah di situ menyusun menyajikan presentasi karena memang tidak digunakan untuk menyajikan presentasi teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu tadi jawabannya dan kita bisa lihat kuncinya di sini ya. Oke, nomor 5 tadi C ya. Kita lihat lagi nomor 5. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lihat untuk modul yang keempat tentang pemanfaatan media sosial ya teman-teman ya. Nah, yang modul keempat ini teman-teman ini berkaitan dengan media sosial. Nah, laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi itu ada sosial media ya, banyak ya sosial media kita, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Nah, di sini yang nomor 2 pernyataan tentang pada tahun berapakah Twitter diperkenalkan diri ya, di sini sejarah ini. Jawabannya tahun 2004. Terus selanjutnya platform media sosial yang paling banyak diakses ya, tentunya YouTube ya. Kita mengenal YouTube ini dapat digunakan oleh banyak orang ya. Selanjutnya nomor 4 yaitu berkaitan dengan karakteristik media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengarsipkan, yaitu berkaitan dengan arsip ya. Media sosial ini memang kita bisa dalam bentuk jaringan kita ya, ada menyebarkan informasi, tapi di sini berkaitan dengan mengarsipkan, maka jawabannya adalah arsip. Oke, selanjutnya nomor 5. Berikut ini beberapa keuntungan menggunakan media sosial dalam dunia pendidikan.
ya dalam dunia pendidikan ya teman-teman ya. Kecuali, nah di sini bisa kolaborasi, bisa akses sumber daya pendidikan, bisa diskusi, tapi kita tidak semua yang di ini salah karena tanpa filter ya, kita tidak memfilternya. Oke, yang nomor 6, yaitu langkah apa yang dilakukan dalam mengidentifikasi kompetensi dasar capaian pembelajaran. Ya, teman-teman bisa membuka PMM-nya ya, bagaimana cara menentukan atau mengidentifikasi kompetensi dasar capaian pembelajaran. Ya, salah satunya adalah menentukan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran tersebut. Jadi kita bisa membreakdown capaian pembelajaran ini menjadi tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran terwujud, nanti kita membuat ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran, teman-teman. Nah, alur tujuan pembelajaran nanti dapat digunakan juga sebagai pembuatan dalam modul belajar ya, pada kita sebagai kurikulum merdeka. Teman-teman harus tahu nih, buka PMM-nya ya. Oke, nomor 7 yaitu tentang aspek apa yang berkaitan dengan efisiensi dalam pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Nah, efisiensi jelas ini jawabannya efisiensi ya. Jadi di sini ada 3 memang yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Tapi pertanyaan di sini adalah berkaitan dengan efisiensi, teman-teman. Nomor 8, apa yang sebaiknya dilakukan jika menerima pesan dan informasi yang mencurigakan internet? Ya, maksudnya adalah memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Jadi kita harus menjadi orang yang menggunakan media sosial dengan bijak ya teman-teman. Tidak langsung menyebarkannya, tetapi kita memfilternya dahulu. Nomor 9, apa tujuan dari survei diagnosis pemanfaatan media sosial untuk peserta didik? Nah, ini kita supaya mengetahui secara diagnotis atau awalnya itu kita mengetahui jenis media sosial apa yang familiar digunakan mereka, nanti dapat digunakan kita untuk mengetahui apa kesukaannya dan sebagainya. Dan banyak teman-teman kita yang sudah menggunakan media sosial ini untuk proses pembelajaran di kelas. Nanti digunakan untuk menyusun strategi dalam pembelajaran. Selanjutnya, nomor 10. Apa saja aspek yang harus dievaluasi dalam pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran? Yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Tadi sudah dibahas teman-teman. Nah, ini tadi adalah pembahasan modul 1 dan sampai modul 4 untuk siap ujian pembatik level 1. Oke teman-teman, semoga sukses semuanya ujiannya.